wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, itu yang pertama sama-sama kita ucapkan atas anugerah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita tetap bisa melaksanakan istighosa, berzikir, takbir ilallah seperti biasa. Tentunya kita bisa melakukan kegiatan amal-amal soleh ini semata-mata karena inayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berbuat baik itu bukan karena kita ini orang berilmu atau orang pintar atau orang kuat, tapi apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mencintai kita, Allah akan memberikan 5 perkara kepada kita. Yang pertama, Allah akan menguji kita. Menguji ini baik dengan kesulitan maupun dengan kenikmatan. Jadi ujian itu bukan hanya sulit, kenikmatan pun bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan mengujimu dengan kesulitan, dengan kebaikan, kenikmatan, semuanya ujian, dan kepada Allah kita kembali. Dan ujian tentu yang paling berat adalah ujian kenikmatan. Jadi Allah sayang kepada kita ini, Allah yang pertama akan memberikan ujian kepada kita. Maka Allah berfirman, tidak menjadi seorang hamba yang beriman sebelum Allah menguji kita sebagaimana Allah telah menguji hamba-hamba yang terdahulu. Ya, jadi kita untuk jadi orang beriman ini gak gampang. Ya, jadi beriman ini gampang, mesti ada proses. Ya, itu ujian yang pertama, Allah cinta kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah cinta kepada kita ini, Allah ini memberikan kepada kita apa? Pertolongan untuk selalu taat menjalankan perintah agama Allah. Jadi kita mau ibadah ini bukan karena kita hebat, bukan kita berilmu banyak, ya, ustadz, ulama yang akhirnya tidak menjalankan ilmunya sebagaimana yang dia miliki. Dan banyak orang yang tadinya tidak baik, ya, orang yang tadinya nakal, orang yang tadi masa lalunya tidak jelas, ketika Allah memberikan pertolongan, memberikan hidayah, taufik, maka orang tersebut bisa menjadi baik. Ya, contoh-contoh yang sudah kita ketahui misalnya seperti almarhum siapa? Jeffrey Al-Bukhari, ya. Kemudian siapa lagi? Anton Medan, kemudian siapa lagi? Johnny Indo, dan yang lain-lainnya. Vitorolis almarhum, ya, yang tadinya memang notabene beliau ini adalah artis atau penjahat, tapi dengan izin Allah, Allah sayang, Allah berikan hidayah taufik, maka jadilah dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, bukti Allah sayang kepada kita ini, Allah selalu kepada kita ini mengingatkan kita setiap kita ini melakukan kesalahan atau kehilapan. Ya, jadi kalau kita hilap, Allah diingatkan itu baik bisa melalui cobaan, teguran. Nah, itu untuk orang yang beriman. Nah, kalau untuk orang yang di luar beriman, bukan ujian dan cobaan lagi, atau bukan teguran dan cobaan lagi, tapi langsung Allah turunkan apa? Azab, hukuman. Ya, kalau orang sudah melampaui batas, Allah akan turunkan azab. Ya, azab itu artinya hukuman. Ya kan? Kemudian bukti Allah sayang kepada kita ini mengukuhkan iman kita. Kita ini yakin dengan agama yang kita anut. Itu sayangnya Allah kepada kita. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, mungkin kita bisa
tergelincir kepada kepercayaan agama yang lain. Maka kita di sini ketika kita bisa beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini kita harus banyak bersyukur. Termasuk setiap kita selesai sholat, ya, kita kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada jeda ya. Assalamualaikum itu jangan langsung assalamualaikum, gitu. Tapi ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok arah pundak kini, balik lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un ardi wala fis samai wa huwa sami'ul. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita tidak bisa melakukan sholat kalau Allah tidak memberikan kepada kita petunjuk, inayah, pertolongan. Ya, sholat itu berat kecuali orang-orang yang dapat hidayah taufik dari Allah. Nah, ya, jadi semuanya itu adalah kebaikan ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kelima, bukti Allah sayang kepada kita ini di samping yang keempat tadi ya. Allah menegur dan memuji kita, ya, menegur dan memuji kita, mencoba kita. Kalau kita memberikan cobaan, kalau kita melakukan kesalahan. Yang kelima, Allah sayang kepada kita ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita umur panjang. Ini usia panjang ini karena Allah sayang sama kita. Masih memberikan kesempatan kita. Kalau kita punya dosa, punya kesalahan besar, Allah kasih umur kita panjang, Allah sayang sama kita. Kita ditunggu sama Allah kapan kita bertobat, kapan kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, umur panjang ini adalah karena Allah cinta kepada kita. Ada lagi Allah cinta memperpendek umurnya, ada juga. Ya, jadi Allah sayang kepada kita bisa mempercepat orang itu meninggal, bisa juga Allah memberikan kesempatan kepada kita usia panjang. Itu karena Allah sayang kepada kita. Nah, jadi kawan-kawan yang saya sayangi, saudara saya sama jamaah saya sayangi, maka perbanyaklah kita bersyukur, ya. Karena dengan syukur itu insya Allah Allah akan selalu mengaruniakan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak, ya. Contoh lain, misalnya tidak bersyukur ini supaya kita ini mendapatkan anugerah yang lebih baik dari Allah, banyak syukur. Seperti misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang sering kita baca Alhamdulillahil hamdan syakirin hamdan na'imin dan sebagainya. Itu doa yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam, ya. Karena dengan syukur itu Allah akan menganugerahkan kepada kita kebajikan yang bertambah. Nah, bahkan saya sendiri kalau berdoa untuk sendiri, misalnya kita berdoa minta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Banyak orang minta kepada Allah, ya Allah, saya minta rezeki yang berlimpah ruah. Saya minta rezeki yang berlimpah ruah. Padahal kalau kita pikir secara logika, dari mulai kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Betul? Rezeki apa? Di dalam perut ibu kita itu ada namanya plasenta. Plasenta itu adalah sari makanan yang dari ibu yang disambungkan ke pusar bayi. Itu namanya plasenta. Dengan plasenta itu bayi itu bisa besar. Jadi ketika Allah sudah menciptakan kita di dalam perut, Allah sudah kasih rezeki kepada kita. Maka ada sebagian ulama-ulama yang berdoa kepada Allah bukan berdoa lazimnya seperti doa-doa kita. Mereka berdoa misalnya seperti ini. Ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah menganugerahkan kepada saya rezeki yang berlimpah ruah. Dan saya mohon kepada Engkau ya Allah, tambahkan rezeki saya yang lebih banyak lagi, yang barokah, untuk memenuhi kebutuhan saya, untuk jihad saya, untuk menyempurnakan ibadah saya. Gitu kan? Nah, kalau kita pikir, kalau ya Allah saya minta rezeki, kurang lebih barangkali jawaban Allah kalau kita dengar, apa kamu tidak bersyukur? Ya, bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan kita, Allah sudah kasih rezeki kita dari sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Nah, oleh karena itu, syukur itu jangan lupa. Syukur itu jangan lupa selalu kita ucapkan, ya. Karena apapun kebajikan yang kita lakukan itu semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa bulan yang lalu saya pernah mengajarkan satu doa atau satu amalan, ya, yang diajarkan oleh orang-orang soleh. Di mana kita tidak lupa untuk menggali sesuatu itu dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah.
yang kalau syariat ini kita tambahkan atau kita lakukan terus-menerus, insya Allah ya, kebajikan-kebajikan atau kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan tidak akan terputus. Ya, coba kita evaluasi. Sudahkah kita mencoba kalau kita misalnya mau berjalan kita baca bismillah? Tentunya banyak di antara kita yang lupa ya. Misalnya kita mau jalan, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdiri, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Ketika sampai di tujuan, misalnya kita sampai di mobil. Sampai di mobil kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita mau hidupkan mobil, bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Ketika sudah hidup kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena semua perjalanan dari mulai kita apapun kita lakukan awalnya dengan bismillah ya, dan akhirnya dengan alhamdulillah. Insya Allah kalau amalan-amalan ini kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menambahkan kenikmatannya kepada kita semua. Amin. Ya. Jadi jangan lupa kalau kita jangan jauh-jauh, duduk saja, duduk. Ini Allah kasih nikmat kepada kita. Kalau Allah tidak kasih nikmat kepada kita, mungkin di pantat kita ada bisul, betul? Wasir. Atau mungkin seperti kakak saya ini misalnya sakit kemarin itu kan, musibah. Nah kita sering lupa itu mengukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah bilang, wa in ta'udu nikmatullah la tusuha. Wa in ta'udu nikmatullah la tusuha. Dan kalau kamu hitung nikmat yang aku berikan kepada la tusuha, kamu akan bisa hitung betapa banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita. Hanya kita ini sering lupa bersyukur ya. Nah, ini yang harus selalu kita saling ingatkan untuk selalu kita banyak bersyukur ya. Untuk selalu banyak bersyukur. Insya Allah kalau kita banyak bersyukur ya, Allah kita banyak bersyukur, Allah tidak akan mengurangi nikmatnya kepada kita semua. Amin. Ya. Mulailah kita dengan basmalah, akhiri dengan alhamdulillah. Mau duduk bismillahirrahmanirrahim, begitu sudah sampai duduk alhamdulillahirabbil alamin. Mau minum paling tidak bismillahirrahmanirrahim kita teguk, alhamdulillah, beres simpan alhamdulillahirabbil alamin. Resep itu insya Allah kalimat yang paling Allah sukai. Ya, kalimat yang Allah sukai. Mengingatnya dalam keadaan apapun. Mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim begitu sampai alhamdulillah alamin. Kalau kita kena stroke, kalau kita misalnya kena sakit apapun, tentu kita bisa kembali dengan baik ya. Maka kenikmatan yang berikan kepada kita amat banyak. Insya Allah kita tidak termasuk dari orang-orang yang kufur nikmat. Amin ya. Jadi malam ini ya, nasihat dari saya untuk diri saya juga mengingatkan, marilah kita banyak bersyukur. Awalilah segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, dengan paling tidak basmalah, akhiri dengan alhamdulillah. Nah kalau kita lakukan itu, insya Allah kebajikan-kebajikan atau nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan putus-putusnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin ya. Jadi kita sepakat mulai saat ini, begitu kita mau makan kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selesai kita bicarakan alhamdulillah. Mau minum bismillahirrahmanirrahim, simpan alhamdulillah. Ya. Selesai alhamdulillah. Sebab kalau tidak ditolong Allah, kita habis begitu merokok mungkin kita langsung mati karena asapnya masuk paru-paru ya. Nah, apa tolong Allah, semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya mungkin ada nasihat dari ya, mungkin beberapa menit dari Ibu Alif ya. Ibu Alif mungkin ada nasihat yang mau disampaikan untuk kita semua. Tafadhol Ibu Alif, mangga.